Cek Baik, monitor. terima kasih Pak Hendik. Mungkin uh, izin Pak Hendik bisa dimulai gitu ya Pak Hendik ya. Silahkan Pak Hendik. Baik, terima kasih Mas Renanda. Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang di offline Bali atau di Zoom meeting terdengar suara dari kami ya. Cek Mas Renanda terdengar ya? Dengar Mas Hendik. Dengar Baik, Pak. baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pejabat administrator, yang kami hormati para pejabat pengawas, yang kami hormati para pejabat dan pengelola kepegawaian dan keuangan, yang kami hormati para narasumber. Di sini ada Mbak Dian Maya Paramita, yang kami hormati para pengelola presensi, para petugas gaji, dan juga para asisten umum serta para undangan sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari yang indah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada acara sosialisasi pedoman pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di Direktorat Jenderal Bina Marga yang secara offline di Wisma Bima Kotus 2 Bali dan secara online melalui Zoom meeting. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan Mas Reda tadi, setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi acara kita mengadakan kegiatan ini. Antara lain yaitu yang pertama, ini sebagai tindak lanjut dari laporan hasil review Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR atas pemberian tunjangan kinerja pegawai pada Direktorat Bina Marga, yang mana salah satu rekomendasinya Direktur Jenderal Bina Marga, Bapak Direktur Jenderal Bina Marga, agar menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga untuk melakukan sosialisasi kembali Permen PUPR nomor 04 tahun 2016 bagaimana telah diubah di Permen PUPR nomor 26 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di Kementerian PUPR. Terus hal yang kedua sebagai ini adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman ketentuan terkait pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai sesuai tadi Permen PUPR 04 2016 dan 26 2018 yang semestinya sudah pernah dilakukan sosialisasi di tahun-tahun sebelumnya, karena kalau dilihat aturan itu sudah 5 sampai 7 tahun yang lalu, ya 5 sampai 7 tahun yang lalu telah diterbitkan, yang sebetulnya kita yang semestinya juga kita telah implementasikan dan juga telah kita laksanakan sesuai ketentuan tersebut. Namun tidak ada salahnya juga untuk kita melakukan penyegaran, melakukan ingat kembali terhadap ketentuan tersebut, yang bisa jadi ada informasi-informasi terkini yang akan disampaikan oleh narasumber sehingga kita melaksanakan sosialisasi kembali Permen PUPR tersebut. Nah, pada kesempatan yang baik ini telah hadir bersama kita Ibu atau Mbak ya, Mbak Dian Maya Paramita dari Biro Kependudukan Tata Laksana yang akan menjadi narasumber dan akan didampingi oleh Mas Renanda selaku admin presensi Sedijen Bina Marga. Bersama terima kasih ya Mbak Mita dan juga Mas Renanda telah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai materi sosialisasi ini, perkenan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta, para narasumber yang telah hadir pada kesempatan pagi ini di acara sosialisasi ini, dan juga kami mengaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia kegiatan evaluasi kinerja yang telah memberikan kesempatan bagi kami waktunya kita bisa menyelipkan ataupun memasukkan sosialisasi ini yang diminta kami mendesak untuk mensosialisasikan kembali permen ini. Terima kasih, dan juga kami mohon maaf apabila, bermaaf kepada panitia ya apabila mengganggu
jalannya acara yang sudah dibuat jadwal acaranya secara baik, yang setelah disusun dengan baik. Karena maksud kami memang mumpung Bapak Ibu terutama para pejabat pengelola kepegawaian hadir ya di acara evaluasi kinerja SKP itu, sehingga kita selipkan waktunya untuk lebih efektif dan efisien dari sisi waktu, tenaga dan biaya. Semoga kegiatan evaluasi kinerja tidak mengurangi target atau output yang Bapak Ibu panitia canangkan. Mungkin itu sekian dari kami, awalan dari prolog yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Mas Renanda untuk bisa memandu acara, menjadi moderator untuk menjalankan sosialisasi kegiatan pedoman pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di Ditjen Bina Marga. Begitu sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata salah yang kurang benar dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon untuk dapat turut aktif dan interaktif dalam kegiatan sosialisasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mas Renanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Hendik atas arahannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan acara utama, yaitu sosialisasi terkait pedoman pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang akan disampaikan oleh Bu Dian Bu Mita dari Biro Kepegawaian dan Hortala Kementerian. Kepada Bu Mita dipersilahkan. Ya udah. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau nyapa Mas Hendik dulu nih yang di Jakarta. Mas Hendik, mohon izin Mas Hendik. Terima kasih sudah Ya, Mbak Mita, mohon maaf tidak bisa bergabung di Bali ya. Ya, Mas. Baik, terima kasih untuk undangannya dari Sedijen Bagian Kepegawaian dan Umum Sedijen Bina Marga, Mas Renanda dan teman-teman semua, dan Bapak Ibu yang ada di sini, hadir offline maupun online. Tadi seperti Mas Hendik sampaikan ya, bahwa sebenarnya pagi hari ini sebenarnya kita refreshment aja. Tadinya siapa nih Bapak Ibu yang ngira ada sosialisasi tukin-tukinnya naik? Ada ya? Nggak, saya dari kemarin gitu, dikira ada sosialisasi terus tukinnya naik. Tapi mau nggak Bapak Ibu kalau tukinnya naik? Mau nggak? Ini kan hari Jumat nih, hari baik, diaminin kali ya, moga-mogahan tahun ini ya, mudah-mudahan, kalau atau tahun depan deh paling lama. Kayaknya udah 5 tahun memang kita belum naik. Ya udah, kita aminin bareng-bareng ya, amin. Moga-moga tukinnya kita semua naik. Amin. Baik Bapak Ibu, kita bahas refresh. Soalnya memang tadi terkait yang disampaikan, udah ada yang nanya tuh, yang di Zoom tuh, kalau perkara tukin naik langsung cepet ya. Giliran mungkin masih tidur di kasur langsung bangun deh kayaknya. Baik, jadi sifatnya refreshment aja ya Bapak Ibu. Barangkali mungkin sebenarnya kita sudah menerima tukin sampai hari ini, tapi mungkin barangkali dalam pelaksanaannya administrasinya mungkin belum baik, belum benar sesuai ketentuan, yang mengakibatkan
yang tadi Mas Hendik sampaikan, salah satunya ada belum tertib administrasinya menurut catatan atau review dari Inspektorat Jenderal. Nah, kita pahami bersama supaya kalaupun ada hasilnya tukin administrasinya membaik, jadinya juga ngefeknya juga tadi itu tukinnya akan bisa dinaikkan oleh Bu Sri Mulyani mungkin Bu Menkeu. Baik, next. Nah, oke, jadi dasar hukum tukin kita itu yang saat ini kita terima sampai hari ini itu masih berdasarkan pada Perpres 125 tahun 2018 tentang tukin, pemberian tukin pegawai di lingkungan Kementerian PUPR. Nah, memang jadi terakhir itu berdasarkan Perpres tahun 2018 ini yang kemudian dilakukan pemberlakuan internal melalui Permen PUPR. Perubahannya ya, jadi tadi yang Mas Renanda dan Mas Hendik sampaikan itu di Permen 4 2016 dengan perubahan di Permen 26 tahun 2018 itu yang ditetapkan di 3 Desember 2018. Jadi memang sudah hampir 5 tahun ini masih dengan peraturan yang sama. Nah, tapi untuk yang di nominalnya, untuk kelas jabatan besarannya itu ada di Kepmen 404. Nah, ini infonya juga dari tempat Mas Arifah di tim organisasi sedang menyusun Kepmen yang baru. Jadi kayak kalau nggak salah kayak yang Jafung KPU-an ya, yang ada penyesuaian nomenklatur dan grade itu yang misal yang tadinya misal ahli muda masih di 9 itu menjadi 10 dan seterusnya. Nanti kita tunggu aja. Jadi sampai saat ini, sampai bulan ini masih berdasarkan dari Kepmen 404 tahun 2022 ini ya Bapak Ibu. Next. Nah, kalau ini mungkin sudah tahu ya, jadi penerima tukin itu siapa aja sih Bapak Ibu? Penerima tukin yang jelas yang pertama ada Pak Menteri juga, beliau berhak menerima tukin 2 kali lipat dari kelas jabatan tertinggi di yang ada di Kementerian PU. Kalau yang tertinggi kan kalau di Kepmen itu kan Pak Sekjen ya di kelas 17 kalau nggak salah. Nah, Pak Menteri ini di 2 kali jumlah dari tukin Pak Sekjen. Kemudian pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian PUPR. Pada saat ini mungkin PNS ya, jadi tapi kayaknya mungkin kalau untuk P3 kan, nah nanti kita nunggu arahan lagi nih. Kalau nggak salah sih sepertinya dapat juga ya, apa udah mulai disiapkan nggak ya? Saya juga udah dapat ya, saya juga kan mulai masuk, apa udah masuk yang P3K di BM? Belum ya, belum. Oh di kementerian, yang dan depan ya. Oh tapi ada juga yang udah di honor lain, jadi mungkin ditunggu. Nah nanti kalau soal yang P3K nanti kita tunggu lagi aturannya seperti apa. Yang ketiga, pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti diklat termasuk tugas belajar. Nah, itu nanti kita lebih jelasnya seperti apa kita bicarakan. Kemudian ada yang pegawai yang DPK DPB. Nah ini kalau di Bina Marga masih ada atau tidak Mas Renanda? Dan masih ya, masih ada. Jadi selama ada pegawai misal dari pegawai Pemda atau pegawai instansi kementerian atau lembaga lainnya yang berstatus DPK DPB di PUPR tapi belum menerima tukin dari instansi asalnya, itu mereka masih dibayarkan tukin di PUPR. Kemudian yang terakhir ada pegawai lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Next. Nah, yang tidak menerima ini yang pertama adalah PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk kalau misal di balainya Bapak Ibu ada teman-teman PNS yang sedang bermasalah dengan kasus hukum yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh aparat hukum, itu tukinnya tidak bisa diberikan. Jadi jangan lupa untuk misal katakanlah ada kasus pidana di balainya Bapak Ibu untuk segera lapor ke bagian kepegawaian dan bagian hukum untuk diproses SK pemberian sementara oleh Pak Menteri karena sudah berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum. Nah ini tukinnya jangan dibayarkan ya Bapak Ibu, jangan sampai karena intinya kan tukin itu pegawai tersebut itu harus berkinerja atau sedang bekerja. Kalau memang dia ditahan kan otomatis tidak bisa bekerja. Nah itu tukinnya jangan dibayarkan kalau nanti enggak kena pengembalian Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga pegawai DPK DPB yang tadi yang bekerja di luar PU. Kalau tadi misal ada orang luar yang di PU
dipekerjakan di PU tapi tidak menerima tukin di instansi asalnya itu bisa dibayarkan. Tapi kalau yang tidak menerima ini adalah orang PU yang justru sedang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar, termasuk di badan layanan umum. Kemudian yang keempat adalah pegawai yang mengalami menjalani atau mengambil program masa persiapan pensiun. Jadi biasanya kan kalau misal pegawai-pegawai yang MPP ini, misal katakanlah dia pensiunnya di 1 Agustus 2023, di 2022 dia sudah setahun sebelumnya sudah mengajukan MPP, itu tidak perlu dibayarkan tukinnya. Next. Kemudian pegawai yang menjalani CLTN. Tadi ya. Pegawai yang menjalani CLTN ini otomatis ya, karena CLTN itu kan dia secara status tidak aktif, baik masa kerja, pangkat golongan, dan semuanya tidak dihitung, jadi juga tidak perlu menerima CLTN. Tapi ketika nanti sudah aktif kembali sebagai pegawai, itu wajib dibayarkan kembali. Kemudian pegawai yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat, itu juga tidak dibayarkan tukinnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang tadi saya bilang, tadi yang bekerja di BLU, nah BLU itu di PUPR tuh kalau kemarin sih ada sih contohnya kayak yang teman-teman di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur itu ada PPDPP, Pusat Pengelolaan Dana Perumahan, PPDPP itu termasuk BLU-nya PUPR. Nah kalau yang saat ini sih kayaknya sudah nggak ada ya. Nanti Tapera juga bukan punya kita ya, udah misah ya. Itu contohnya BLU itu seperti itu. Kalau memang dia sudah dapat remunerasi dari BLU-nya, itu juga tidak perlu dibayarkan tukinnya di PUPR. Kemudian yang tadi saya bahas juga pegawai yang DPB di Kementerian PUPR tapi sudah mendapatkan tukin dari instansi induknya. Jadi jangan sampai ada double bayar ya Bapak Ibu tukinnya. Next. Nah, ini nih yang kemarin baru dibahas ya, karena sebenarnya acaranya itu konsinyasi tata cara penilaian kinerja, jatuhan disiplin lagi. Nah itu, jadi sebenarnya unsur untuk pembayaran tukin itu, kadang kan kita ngertinya tukin itu selalu dibayar full sesuai kelas jabatan. Misal Mas Renanda sekarang kelas berapa, grade 8 ahli pertama ya, itu katakanlah misal pas 500.000 itu dibayar full, padahal tidak seperti itu. Unsur pembayaran tukin itu dua unsur ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama penilaian prestasi kerja pegawai sebelumnya pada tahun sebelumnya, dan juga penilaian jumlah kehadiran menurut hari dan waktu kehadirannya ditetapkan serta cuti yang dilaksanakan pegawai. Jadi kemarin kalau di Bina Marga ini gimana nih Mas reviewnya? Jadi nah kan kadang-kadang SKP itu masih dinilai baik semua ya, walaupun padahal kadang-kadang orangnya nggak masuk atau apa, jadi tukinnya selalu dibayar pula. Kalau di Bina Marga nih gimana Mas? Kalau bisa cerita Mas. Kalau di Bina Marga kita pembayaran tukin sudah menganut SKP, Bu. Jadi SKP juga tidak semuanya 100%, ada juga yang nilai cukup, ada yang kurang juga. Jadi untuk yang cukup dan kurang itu kita pembayarannya nggak full. Dari awal udah dipotong 90% atau 75%. Itu banyak ya dari itu, ada? Maksudnya signifikan? Ada, tapi nggak banyak juga. Gitu. Oh, tapi ada ya. Yang penting ada, soalnya bagus berarti. Oke, kita kasih applause dulu buat Bina Marga, berarti sudah sesuai dengan aturan. Soalnya kadang gini Bapak Ibu, kalau misal kami ya dari biro sedang dalam representasi PUPR untuk mengisi katakanlah indeks apa tuh kemarin tuh yang dari indeks NSPK dari Wasdal BKN ya, dari di Wasdal pengawasan dan pengendalian BKN tuh salah satu pertanyaannya tuh apakah pembayaran kinerja sudah dibayar sesuai dengan prestasi atau penilaian kinerja tahun sebelumnya. Nah itu kita agak susah tuh cari samplingnya ternyata. Dalam artian ternyata yaitu tadi kadang-kadang atau masih banyak juga SKP di teman-teman kita ini yang walaupun kinerjanya tidak bagus masih ditulis bagus. Konyol kan, jadi malah pernah jadi dibayar full semua, kita jadi nggak punya sampling. Tahu gitu ini udah dari tahun berapa yang tadi Mas? Udah lama apa maksudnya? Saya waktu itu kita sempat tanya ke UNOR ini nggak ada di sini baik semua. Udah dari tahun berapa Mas? Kebetulan saya kan megang tukin dari tahun 2020 ya. 2020 peralihan itu setahu saya sudah ada. Oh baik, siap, berarti udah bagus. Kayaknya itu tadi kadang-kadang ada pernah untuk
sekedar cerita di kasus disiplin tuh malah ada pegawai di sebuah balai itu yang dipenjara Bapak Ibu 2 tahun, SKP-nya masih ditulis baik, bayangin. Sampai pernah kan karena diberhentikan, kemudian yang bersangkutan kan menggugat ke PT UN. Itu bilangnya sampai hakimnya sampai komentar, ini SKP baik padahal lagi di penjara 2 tahun tuh gimana ceritanya, apa di dalam yang bersangkutan ini cuci piring gitu. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu tadi untuk jadi perhatian, mungkin termasuk hubungannya nanti korelasinya dengan disiplin, dengan cuti, dengan tukin ini semuanya masih berhubungan. Jadi harap diperhatikan Bapak Ibu selaku pengelola kepegawaian di Unker dan di Balai. Next. Nah, penghitungan tukin itu pada tahun anggaran berjalan itu juga apa? Jadi yang tadi saya sebutkan ya, prestasi kerja pada tahun sebelumnya. Jadi kalau memang dia baik dan sangat baik, atau mungkin sekarang yang di SKP itu kan ganti predikat ya, nanti kami sesuaikan, tapi sebenarnya intinya sama sih. Itu prestasi kerja sebelumnya apa gitu, kalau baik, sangat baik itu bisa dibayarkan full, tapi kalau cukup ya, cukup kalau nggak salah itu 90% dan seterusnya gitu, sampai kurang dan atau tidak baik, apa buruk ya, itu 50%. Nah itu plus ada pengurangan terhadap jumlah kehadiran kalau memang tidak memenuhi jam kehadiran Bapak Ibu setiap harinya. Next. Nah, waktu kehadiran kalau di Permen Tukin itu kan masih sampai saat ini di jam 8 sampai jam 16.30 ya, waktu setempat istirahatnya 1 jam. Kalau Jumat di 8 sampai jam 5 gitu kan. Dengan ketentuan itu tadi pada saat ini tuh jam kerja kita itu dalam sehari masih 7,5 jam gitu, dengan waktu kehadiran kalau puasa mungkin lebih singkat ya, kita pulang jam 3 sore, kemudian istirahatnya juga dipersingkat menjadi 30 menit. Kemudian, nah kalau di Bina Marga kan mungkin termasuk unur teknis yang sekiranya ada waktu khusus ya, mungkin bagi teman-teman yang di lapangan itu diperlakukan jam kerja. Intinya yang penting tiap harinya masih harus memenuhi kehadiran sebanyak 7,5 jam. Kemudian juga untuk teman-teman yang sedang diklat, baik itu diklat pelatihan di BPSDM atau tubel, itu yang terutama yang diklat di BPSDM itu juga ditentukan oleh penyelenggara diklat. Next. Nah ini nih yang siapa kemarin Bapak Ibu yang nunggu-nunggu dari balai, ada yang ini nanyain kapan sih masuk 7:30 gitu ya. Pada ini masuk setuju jam 8 apa 7:30 Bapak Ibu? Kenapa? Jam 9 loh. Apa? Jam 8. Yang Jakarta nih kayaknya yang paling kenceng bilang jam 8. Kalau di daerah gimana Bapak Ibu yang mungkin tidak terlalu macet, siap ya masuk 7:30 ya? Siap? Ibu. Siap ya? Kalau jam 8 lewat Mbak. Siap nggak nih? Soalnya ternyata kemarin itu gimana? Serius? Oh, saya belum pernah ke Aceh Mbak Aib. Yang masih gelap di mana nih 7:30? Soalnya justru dari kemarin tuh justru teman-teman balai yang antusias menanyakan ke biro, Bu, kapan nih kita mulai masuk 7:30 gitu. Dalam hati saya, wah luar biasa ini teman-teman balai mungkin siap gitu ya. Soalnya kalau teman-teman Jakarta kayaknya malah masih pro kontra ya. Soalnya kalau Mbak Ipe kalau datang jam berapa Mbak Ipe ke kantor? Ayo ngaku nih. Kayak Mbak Ipe mungkin agak telat nggak Pak? Agak telat ya Mbak Ipe, tapi pulangnya paling malam kayak Mbak Ipe ya. Soalnya gini, kan ini ya, sudah ada Perpres 21 tahun 2023 kemarin yang bulan apa ya, waktu puasa apa ya, ditetapkan April kalau nggak salah. Nah itu yang harus ditindaklanjuti oleh kita untuk menyesuaikan jam kerja, termasuk oleh instansi lainnya yang masih menerapkan jam 6 hari kerja itu untuk menjadi 5 hari kerja dengan ketentuan itu. Nah itu yang masih pro kontra sampai saat ini. Soalnya kadang kalau teman-teman Jakarta bilangnya, yang misal rumahnya di Bogor aja bilangnya masuk jam 8 itu sudah jalan keluar rumah itu jam 5:04, 5:30 Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin yang di kota lain masih enak masak gitu ya, masih mandi gitu. Tapi ya inilah, kalau ini sekedar info, jadi ini SE-nya sedang kami konsepkan, SE Menteri. Jadi nanti mungkin ini pada di Zoom pada nanya nih jam 8.
Tapi kayaknya itu. Nah, itu yang siapa tuh? Bu Farida tuh diseragamkan saja, Bu, jam 7.30. Jam 7.30 tapi 4 hari kerja. Wah, itu masuk itu malah enak tuh, Jumat dan libur ya. Jam 8 pulang jam 16.30 tapi kerja 24 jam, itu tukinnya gimana, Bu? Wah, dari Mas ini apa? Feby itu Mas atau apa Ibu ini? 24 jam kerja gak pulang, Pak, gak punya rumah. Ya, tapi harusnya lemburnya kenceng itu ya kalau pulang 24 jam ya, kerja 24 jam. Baik, nggak mau nanti kita ini masih menunggu, masih proses di Biro Hukum. Jadi mungkin Bina Marga nih yang saya spill duluan, sudah izin Pak Kabak kemarin, Pak, boleh nggak kami sudah sounding terkait SE jam kerja ini. Jadi di SE jam kerja yang baru itu nanti masuknya 7:30, pulang jam 4. Normatifnya jadi Jumat jam 7:30 masuk 7:30, 7,5 jam. Nah, tapi memang beberapa substansi yang diatur di Perpres itu memang jadi gini Bapak Ibu. Kalau di PP 53 itu kan jelas ya 7,5 jam waktu kerja tidak memenuhi, itu 7,5 jam baik kekurangan atau apa itu setara alpa 1 hari. Nah, di Perpres ini memang sama PP 94, PP disiplin yang baru itu memang tidak eksplisit menyebut, kan kalau dulu kan kita tuh kerja itu harus WFO ya. Tapi sejak pandemi dan juga karena PP 94 tuh ditetapkan pada saat pandemi, itu kan kayaknya nggak harus WFO karena ada option WFH atau onsite atau gimana. Nah, memang di Perpres ini juga nanti rencana yang wacananya memang ada yang dinamakan itu FWA, Flexible Working Arrangement, atau mungkin orang lebih familiar dengan sebutan work from anywhere itu ya. Jadi yang namanya kantor nggak harus bisa dari rumah atau dari mana. Cuman kalau kayaknya orang PU sih dari dulu udah FWA di mana-mana ya. Apalagi mungkin kalau orang lapangan kayaknya malah nggak bisa masuk akal kalau kerja dari rumah ya kan, namanya istilah kita katakanlah bangun jalan, bangun bendungan nggak bisa dari rumah gitu, kecuali untuk yang manajerial saja gitu, yang teknis pastinya tidak bisa dari rumah gitu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua itu pengaturan perekaman kehadiran menggunakan absensi Bravo, karena selama ini kan kita belum Bravo itu memang belum official ada aturannya tersendiri. Itu terakhir sih masih yang surat surat Bu Sekjen ya, waktu itu masih Bu Anita di tahun 2020. Itu pun kita menggunakan Bravo menggantikan absen fingerprint dan absen manual yang diatur di Permen ini karena waktu itu alasan pandemi. Nah, di SE ini nanti dilegitimate sebagai satu-satunya Bravo itu alat untuk merekam kehadiran dengan beberapa catatan. Kalau ada kendala nanti diatur lebih teknis di SE modulnya Bravo yang sedang dipusdatin bikin juga Bapak Ibu. Itu ya, ini sekedar ini aja. Jadi kayaknya mohon maaf yang tadi masih nawar jam 8 atau malah jam 9, ya mau nggak mau kita harus ngikutin peraturan Perpres ini kayaknya. Nah, kemarin sih rencananya memang awalnya 1 Juni karena kita belum siap, 1 Juli. Nah, ini 1 Agustus ternyata masih proses juga di pimpinan dan di Biro Hukum. Kayaknya mungkin 1 September mungkin ya. Tapi nanti 1 September ini kayaknya mau langsung running gitu. Kemarin tuh sebenarnya pilihannya mau ditetapkan 1 Agustus dengan percobaan 1 bulan. Tapi karena ini karena masih ada proses review juga dari Biro Hukum, kayaknya mungkin kemungkinan sih 1 September akan berlaku, tapi sudah langsung full running. Jadi nanti mungkin dari Pusdatin juga akan menyesuaikan jam kerjanya di jam 7.30, pulangnya jam 4, tapi nanti masih aturan-aturan toleransi lainnya masih berlaku di Permen Tukin juga. Kita simak lagi next. Nah, ini next aja, ini Bravo, cuman ini juga. Masih ada kendala kah Bapak Ibu untuk yang teman-teman lapangan menggunakan Bravo, misal sinyal atau apa, masih banyak ya. Itu nanti kita selalu konsultasikan dengan ini ya, Pusdatin Pak Halim ya. Nah, next-nya ini masih nih. Oke, saya bahas dulu nih yang mulai tadi masuk ke substansi kenapa acara hari ini ada gitu kan ya. Tadi yang seperti Mas Hendik sampaikan, Mas Renanda juga sempat cerita. Jadi mungkin ternyata
ya administrasi pencatatan kehadiran, kemudian penghitungan tukin kita ternyata belum sebaik yang diharapkan atau sesuai dengan peraturan yang ada, atau dalam hal ini sesuai dengan peraturan di Permen. Jadi agak ambigunya ini nih yang pertama yang saya mau bahas. Ini yang saya bahas ini adalah yang dinamakan Permen 26 2018 dengan namanya izin. Jangan masih berpatokan dengan yang Permen 4 2016 yang izin yang dalam konteks tidak masuk kerja seharian. Sudah tahu bedanya kan Bapak Ibu? Itu kira-kira ini kenapa? Ada yang tahu? Ini ada hadiahnya nggak Mas? Ada yang nggak lagi nggak bawa hadiah nih Mbak Ipa. Mbak Ipa nggak ada ini. Jadi ada voucher Indomaret atau voucher apa? Jadi bedanya gini. Jadi jangan sampai keliru lagi ya Bapak Ibu. Mulai hari ini diharapkan tidak lagi keliru dengan pengertian izin. Jadi memang pada saat di Permen 4 2016 itu masih ada klausul izin tidak masuk kerja. Karena pada saat itu masih berlaku PP 24 tahun 76 kalau nggak salah. PP 46 tahun 74 ya saya tentang cuti yang lama, peraturan cuti yang lama. Karena apa? Di peraturan cuti yang lama yang namanya cuti adalah minimal berapa hari kerja? Kenapa? PP 24 tahun 76. Oke, saya PP 24 tahun 76 itu peraturan cuti yang lama. Itu juga yang masih menjadi dasar di Permen Tukin 2016. Itu peraturan cuti yang lama. Jadi di PP yang lama itu yang namanya cuti tahunan itu diambil untuk paling sedikitnya 3 hari kerja. Jadi kalau misal dulu masih ingat nggak kalau misal Bapak Ibu misal yang ibu-ibu nih, Pak saya ambil rapot ya, saya izin. Atau Pak saya nganter ibu saya kemana keluar kota, saya izin tidak masuk kerja. Itu 1 sampai 2 hari kerja itu namanya izin. Sedangkan setelah adanya peraturan BKN 24 tahun 2017 tentang cuti yang baru, cuti itu sudah bisa diambil paling sedikit 1 hari kerja cuti tahunan. Jadi jangan sampai salah lagi ya Bapak Ibu. Kalau yang dinamakan izin tidak masuk kerja yang seharian, itu sudah tidak ada. Harus cuti. Apapun itu cutinya. Entah itu cuti tahunan, atau karena misal sakit, ya cuti sakit. Misal istrinya melahirkan itu cuti alasan penting, atau apa, itu sudah cuti. Nah, tapi kok masih ada izin? Di Bravo juga masih ada izin ya? Kalau nggak salah. Masih. Nah, jangan keliru, sebenarnya kalau gampangnya izin yang masih dimaksud di Bravo-nya kita dan yang merefer pada Permen Tukin 26 2018 itu adalah izin dalam kondisi 4 hal ini Bapak Ibu. Apa? Yang pertama terlambat masuk kerja, yang kedua pulang sebelum waktunya, kemudian yang ketiga tidak berada di tempat tugas, dan atau itu berarti bisa salah satu atau bisa semuanya tidak mengisi daftar hadir. Dalam hal ini kalau dulu kan manual atau fingerprint itu kan dulu lupa ngisi, kalau sekarang tidak, lupa absen itu ya kalau kita karena pakai Bravo. Nah itu Bapak Ibu bisa tuh mengajukan izin, gampangnya sih dispensasi ya kalau biar nggak rancu sama izin. Saya agak ini juga sih, beberapa ada punya teman di balai dikiranya masih bisa izin kayak dulu, jadi nganggapnya kalau kadang juga malah ada kepegawaiannya udah nggak usah cuti, izin aja. Ada yang masih menyarankan seperti itu ke pegawainya, ada, atau pimpinannya malah, mohon maaf nih, malah pimpinannya kalau yang saya dengar dari cerita teman saya yang di balai, dia mau cuti nih 2 hari, malah bosnya yang bilang, pimpinannya bilang udah nggak usah cuti, izin aja. Masih nggak Bapak Ibu? Masih? Apa pelakunya sendiri nih? Pak Kabak, Pak Bos, Pak Kasubag PU, saya besok izin ya, masih? Masih ya, mulai hari ini sudah tidak boleh ya. Ini Mbak Sarifah, Mbak Sari, Mas Renanda, saksinya nih. Kenapa? Nggak boleh cuti tapi bolehnya izin, kadang-kadang aneh juga sih. Nggak boleh cuti tapi boleh izin. Nah itu setelah hari ini sudah tidak boleh salah, sudah tidak boleh, kenapa? Jadi soalnya apa, kerja terus gitu ya? Nggak pernah disuruh healing gitu.
kerja tipes ya BPJS pula. Baik. Jadi jangan rancu ya Bapak Ibu, sejak hari ini sudah tidak boleh izin untuk yang tidak sama sekali masuk kerja seharian, meninggalkan kerja seharian itu sudah tidak ada izin. Izin hanya untuk 4 hal ini. Nah, ketika Bapak Ibu dalam kondisi 4 hal ini, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada tempat tugas atau lupa absen, tidak mengisi dalam hari tadi, itu Bapak Ibu masih punya kayaknya wild card gitu ya, surat izin yang alasan yang menyatakan bahwa Bapak emang tadi Mas Renanda hari ini lupa tadi gara-gara macet banget terus nyampe kantor lupa absen gitu lah, itu bisa tuh Mas Renanda mengajukan surat izin ke atasan atas kondisi yang tadi karena lupa ngisi absen yang disetujui oleh atasan langsung. Maksimal izinnya tadi sudah harus dibikin dan diupload ya, kayaknya di Bravo juga ada maksimal 3 hari kerja. Tadi Mas Renanda bilang selaku Katim Tukin masih yang nggak tertib nih Mbak, akhir bulan dikumpulin semua gitu kan, kadang-kadang ya itu kayaknya ini harus ditegesin. Saya ada tuh teman yang cerita di balai, Pak eselon 3-nya Pak Kabitnya itu tidak mau tanda tangan kalau lebih dari 3 hari. Wah, tegas juga tuh, bagus tuh. Jadi supaya disiplin katanya. Jadi benar-benar harus 3 hari kerja harus sudah diajukan untuk izin yang tadi, dispensasi. Nah, izinnya tadi, dispensasinya tadi paling banyak sebulan 4 kali. Tapi jangan salah Bapak Ibu, yang masih banyak juga ditemukan termasuk yang cerita dari teman di Itjen. Jadi misal 4 kali itu terjemahinnya satu surat nih ya, satu surat gini. Tapi misal atas nama saya Mita gitu, tidak masuk pulang sebelumnya tanggal sekian, ini sekian ya, surat 4 alasan. Nah, itu udah salah, dipikirnya seperti padahal cuma 4 kali. Jadi yang dimaksud 4 kali, jadi misal kalau misal hari ini saya terlambat masuk kerja, itu udah dihitung 1. Pulangnya saya lupa absen, itu sudah dihitung 2 gitu. Jangan keliru 4 kali itu dalam satu surat, jadinya suratnya banyak, itu masih banyak juga. Nah, itu yang kemarin juga termasuk yang mengakibatkan kelebihan bayar juga. Nanti yang perlu ini ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar 4 kali itu hanya 4 kesempatan. Jadi misal di tanggal ini terlambat masuk kerja 1, terus besoknya lupa absen 1, terus besoknya pulang sebelum waktunya 1, terus besoknya lagi lupa mengisi daftar hadir, lupa absen, itu udah 1, udah 4. Nggak bisa itu 4 kali 4, 4 kali 3 dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu. Next. Nah, tadi izinnya atasan langsungnya. Nah, ini juga kayaknya masih banyak yang, tapi di Bina Marga mudah-mudahan udah tertib ya. Jadi intinya surat izin atau dispensasi tadi cukup ke atasan langsungnya gitu ya. Jadi misal kalau Mas Renanda Jafung pertama itu ya ke Pak Kabak ya, Pak Kabak. Terus kalau misal staf di TU ke Kasubag TU sudah cukup. Misal dia eselon 4 Kasubag TU, kepala balai bisa kecil, itu pokoknya intinya ke atasan langsungnya. Jadi jangan masih salah itu ya, kadang-kadang masih juga ada masih salah, jadi tidak berwenang menandatangani tapi menandatangani gitu ya. Misal dia Jafung pertama tapi tanda tangannya di mana, misal kapal ketiga juga nggak perlu gitu, harus cukup atasan langsungnya 1 tahun, yang 1 tingkat di atasnya saja. Next. Nah, tapi ya itu tadi yang sudah saya, kalau tidak masuk kerja seharian itu mekanismenya sudah bukan izin tapi cuti. Nah, yang diatur di Permen ini memang baru PNS ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang kita tahu, yang PNS itu punya 6 hak cuti ini, selain cuti bersama juga ada ya, itu otomatis. Nah, itu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti alasan penting tadi, dan CLTN. Kemarin saya bilang kalau misalnya nanti ini masih memungkinkan, kita refresh juga cuti kalau nanti nggak banyak pertanyaan juga di Tukin ini. Jadi jangan sampai peruntukannya salah, karena kemarin juga dari review Itjen itu masih banyak yang misal dia nggak masuk tuh, dia absennya dia katakanlah dia cuti sakit gitu ya, tapi nggak mengupload surat
cuti sakit juga, nggak ada surat dokter. Nah itu kayak gitu-gitu juga masih banyak kita temukan. Atau misal cuti besar dia harusnya kan di permen ini yang dipotong cuti besar ya. Kalau yang cuti lain setahu saya cuti tahunan, cuti sakit, asal ada dokumen lengkap sama cuti melahirkan dan cuti alasan penting itu masih dibayar 100% Bapak Ibu. Tapi cuti besar ada pemotongan, ada juga yang ternyata nggak dipotong. Nah itu hal-hal seperti itu yang masih mengakibatkan adanya kelebihan bayar yang artinya berarti pegawai yang menerima kelebihan bayar itu ya harus mengembalikan ke kas negara gitu. Di balainya masih ada kemarin yang karena review Itjen ini mengembalikan, saya kemarin juga ada tuh yang satu orang itu mengembalikan 5 juta, mengembalikan berapa tergantung nih. Kayaknya kadang mungkin receh numpuk jadinya lumayan juga Bapak Ibu ya. Jangan sampai setelah ada sosialisasi ini masih ada yang masih salah dalam penerapan di cutinya ini. Nah, kedepannya nih mungkin kalau misal tadi jadi P3K ada tukin juga itu cutinya P3K itu ada 3, cuman cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan. Tapi untuk yang cuti non PNS pada saat ini NRP kan memang tidak dapat tukin ya, tapi tetap untuk administrasi actionnya harus tetap juga tertib ya Mas Renanda ya. Jadi kalau di SE Menteri nomor 20 tahun 2019 cutinya teman-teman yang NRP ini hanya 2, yaitu cuti tahunan dan cuti melahirkan. Nah kalau sakit gimana nih? Nah kalau sakit ternyata kalau dari arah maksud yang di permen SE Menteri tadi, SE Menteri non PNS, ternyata teman-teman non PNS ini kalau cuti sakit ya motong cuti tahunannya itu ya gitu seperti itu. Next. Nah ini nih, kalau yang ini itu pemotongan terhadap keterlambatan dan pulang sebelum waktunya. Nanti mungkin Mas Renanda yang lebih ngerti ya soal penghitungannya. Nah, di Bina Marga masih menghitung manual dengan format Excel atau aplikasi kayak Cipta Karya itu dia ada tuh aplikasi Sikadir, sistem kehadiran, atau gimana Mas Renanda? Untuk di Bina Marga kita awalnya pakai aplikasi, tapi data dasarnya tetap dari Bavo. Untuk jam masuk jam pulang kita hitung otomatis dari aplikasi dashboard itu munculnya langsung ke persentase potongannya berapa. Jadi ini udah satu Bina Marga sudah pakai itu tadi ya, sudah seragam ya. Jadi tidak ada tuh yang masih manual, mungkin masih ada yang pakai Excel atau manual gitu ya. Ini presentasinya pengurangannya seperti itu. Jadi 1 menit sampai 60 menit 0,5% dan seterusnya sampai akumulasi setiap lebaran 60 menit dikenakan tambahan potongan sebesar 0,5%. Nah, sekedar informasi pada saat ini Biro Keuangan juga atas rekomendasi Itjen tadi sedang membuat aplikasi tukin. Nah, tapi nanti kalau misal penghitungan tukin, kalau Bravo kan pencatatan kehadiran. Aplikasi penghitungan tukin kalau misal itu sudah ada, nah itu diharapkan satu kementerian seragam tuh pakai itu. Tidak boleh lagi memakai aplikasi yang dibuat intern UNOR atau balai gitu. Dan malah kalau nggak salah bagusnya lagi malah sudah terkoneksi langsung dengan aplikasi ESPT kalau nggak salah, yang langsung jadi otomatis deh kalau ke depan kita perjadin itu SPT langsung connect semua seperti itu. Kemarin masih baru diuji coba di Biro Keuangan, belum di launching ya aplikasinya. Nah ini nih yang juga terkait potongan ini atas keterlambatan atau kekurangan jam kerja akibat terlambat atau PSW ini yang. Nah ini gimana nih kalau yang toleransi keterlambatan? Jadi kan kalau tadi ya masih jam 8 sampai jam 9 jam 8 masuk, kita ada maksimal toleransi flexi time-nya kita itu di jam 9. Jadi misal saya hari ini terlambat 15 menit, saya datang 8.15, berarti saya harus pulang jam 17 karena harus ini Jumat, berarti saya harus pulang jam 17.30 karena harus ganti. Nah kalau Bapak Ibu gimana nih, udah masih ganti ada atau udah saya kurangin aja gitu, gimana Mas Renanda? Kalau di kami masih ganti sih. Ganti ya? Masih ganti 2 kalinya di pulang. Iya, ganti pulangnya ya. Soalnya ada juga tuh, sebenarnya ini tuh kadang sepele, tapi ternyata kalau untuk implikasinya ke hal lain, disiplin, kekurangan jam kerja itu juga ini ada hukuman disiplinnya. Makanya kadang kita kan ya udahlah kita nggak usah ganti gitu. Nah, tapi memang untuk yang PP 94 tidak secara eksplisit sih mengatakan hal itu. Beda dengan PP 53 memang yang jelas mengatakan. Cuman memang
itu tadi kita tuh harusnya sehari jam kerja 7,5 jam ya Bapak Ibu. Kalau misal sering terlambat, sering pulang sebelum waktunya, sering tidak berada di tempat karena misal sering keluar ada urusan tapi terus nggak izin apa, itu sebenarnya termasuk harusnya gini pemotongan ini. Malah setahu saya di BKN itu absennya 3 kali Mas Renanda, di pagi, siang, jadi sama pulang. Kalau di kita itu kan ada istilahnya ini ya, pasukan 805, jam 8 datang, tet, kabur, hilang, nggak tahu kemana, nggak kerja, nggak di ruangan, jam 5 balik lagi buat absen. Mudah-mudahan di Bina Marga sudah nggak ada ya. Tadi mungkin takutnya ini nanti kalau misal banyak yang gitu, aturan makin ketat, kita lama-lama juga kayaknya bisa absen 3 kali gitu, dan 3 kali itu kadang malah kayak face recognition gitu. Jadi nggak sekedar foto aja, tapi memang harus ada motionnya, ada gerakan apa yang memastikan bahwa benar-benar orangnya ada di lokasi kantornya itu atau tempat kerjanya. Nah, yang dihitung keterlambatan itu adalah ketika melebihi jam 9. Jadi misal Bapak Ibu datang jam 9 lebih 10, kan berarti ada keterlambatan 10 menit. Mau Bapak Ibu lembur sampai jam 12 malam, itu tidak akan bisa mengganti kekurangan jam kerja dan potongan di 10 menit tadi. Jadi yang masih bisa diganti adalah yang masih di 8 sampai 9, dan itu Bapak Ibu ganti di jam kepulangannya gitu ya. Kayaknya gitu sih. Soalnya selama ini kan kita kayaknya kalau di PU ini banyakan kurang jam kerja apa kelebihan jam kerja? Kelebihan. Cuti dibayar nggak? Oh, kompor. Gimana? Kalau kan bisa ada yang bilang kalau terlambat potong, kalau lembur dibayar enggak? Gimana nih? Nggak dibayar. Lembur sedekah enggak? Kalau lembur apa tergantung amal ibadah pimpinan. Enggak, jadi sebenarnya kalau memang dimungkinkan ada lembur juga harusnya kalau memang ada tersedia anggarannya dan memang lemburnya itu jelas ya, maksudnya memang sesuai perintah, ada SPT-nya, bukan karena kalau misal di Jakarta itu kadang kalau bilangnya sih sebenarnya nggak lembur tapi nunggu macet gitu. Dalam artian pulangnya ntar aja, kalau katakanlah pulang jam 5 tuh masih macet kan, ya udah ntar habis maghrib dulu deh, tanggung nunggu macet. Nah itu bukan lembur. Makanya ketika dalam kondisi lembur, kalau mau dibayarkan uang lemburnya, yang jelas satu harus dari segi administrasi ada surat perintah tugasnya dan memang ada yang dikerjakan. Yang kedua ya kalau memang ada anggarannya untuk di starternya itu. Kalau nggak ada ya berarti ya tadi Mas Renanda bilang mungkin dibayar sama 2M ya. Makasih Mas, makasih Mbak. Jadi nggak ada uang lemburnya. Nah kemudian itu tadi yang saya bilang, kepulangan sebelum waktunya itu kalau pulang sebelum jam kerja. Jadi misal kita kan harusnya pulang 4:30 nih tiap hari Senin sampai Kamis, tapi jam 4 kita udah pulang, jam 3:30 udah pulang. Sekedar cerita aja, kalau di BKN tuh malah jam kerjanya gini Bapak Ibu. Nah nggak tahu nih Bapak Ibu setuju nggak? Kan sekali aja kalau misal nanti ada penggantian kebijakan atau peraturan tentang jam kerja, kalau di BKN tuh malah lucunya gini Bapak Ibu, masuk jam kerjanya itu jam masuknya tuh range jam 6 pagi sampai jam 10 jam masuknya nih, pulangnya jam 3 sampai jam 6 gitu kan. Kalau itu model kerjanya gimana ya, itu flexi time-nya BKN gitu. Kalau flexi time-nya PU jam 8 sampai jam 9 tadi kayaknya masih bisa diganti, tapi harus ganti 2 kali di waktu kepulangan. Tapi kalau di BKN, kalau dari cerita teman saya, misal nih Mas Renanda hari ini mau pulang cepet nih, misal mau antar istrinya ke dokter gitu, mau pulang jam 3, berarti Mas Renanda itu harus datang jam berapa tuh, jam 6 ya, pokoknya sudah memenuhi 7,5 jam itu Mas Renanda udah pulang, boleh gitu loh. Kayak gitu